Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again in channel Abah Outdoor. Uh, jadi beberapa hari yang lalu ada rekan saya, teman saya yang mengajak berdiskusi mengenai permasalahan yang dia hadapi di tempat kerjanya, yaitu di area pelabuhan. Jadi permasalahannya itu dia itu ya pelabuhan itu punya sumur air bawah tanah. Nah, tapi produktivitas sumurnya itu seiring dengan waktu berkurang. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dari pelabuhan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi dia berdiskusi pengen tahu bagaimana sih konsepnya itu seperti apa gitu di bawah tanah itu. Oke, jadi Indonesia ini merupakan pertemuan dari beberapa lempeng benua ya. Di antaranya itu adalah Australia, Asia gitu ya. Jadi kalau ini Sumatera, ini Jawa gitu ya. Nah, dia itu ini bergerak ke sana, ini bergerak ke selatan, ini relatif ke arah barat gitu ya. Jadi di sini itu dia lebih aktif, ini aktif ya. Dia itu bisa ngangkat gitu ya, lebih cepat ngangkat. Nah, kalau yang di sebelah Jawa Utara atau Sumatera bagian timur ini, nah ini itu dia lebih stabil sehingga proses sedimentasinya itu di sini itu lebih bisa terjadi endapan-endapan yang tebal gitu ya, seperti itu di Sumatera ataupun di Jawa gitu ya, seperti itu, ataupun di daerah-daerah yang lain ya, seperti itu. Jadi pertama regionalnya seperti itu. Nah, kebetulan pelabuhan di tempat teman saya kerja itu di area yang lebih stabil, dia itu lebih tenang ya. Jadi pemakan cross sectionnya seperti ini ya, ini cross section seperti ini gitu. Ini non scale ya, ini hanya ilustrasi saja. Ini itu endapan tersier ya, kita bilang A sajalah. A. Dia itu lebih terkompaksi dengan baik, jadi lebih terpadatkan. Nah, ini itu selang-seling antara pasir dan lempung. Ada lempungnya juga, ada pasir. Nah, di bagian atasnya itu ada endapan kuartenary deposit gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan teman saya itu kerjanya di pelabuhan ya. Nah, jadi dia itu berada di sini. Ini laut. Nah, beradanya di sini. Di sini lokasinya. Gitu. Lokasinya di sini. Nah, jadi ketika dia melakukan pemboran, pengambilan air bawah tanah di sini, mereka itu melakukannya itu, mengambilnya itu di aquifer unconfined, jadi yang tak tertekan gitu ya. Tak tertekan karena ya masih dangkal. Kemungkinan karena saya belum tahu data detailnya seperti apa, dan teman saya juga dia bukan orang geologi gitu ya. Jadi saya beranggapannya itu dia hanya mengambil di unconfined di sini aja. Di sini aja gitu ya. Tidak sampai ke yang lapisan A ini. Ini lapisan B ya, lapisan tanah B yang kuartenari. Nah, yang tersier gitu ya. Jadi ngambil di sini. Nah, sekarang kita zoom in lagi. Nggak usah zoom in lah, langsung aja gini ya. Nah, kita bikin aja di sini aja lah. Nah, di sini. Ini yang lapisan B ya. B. Ini lapisan yang A. Ini yang A. Nah, ini B itu campur ya. Ada pasir, ada lempung gitu ya, tanah gitulah, silt. Nah, ini selang-seling ya, lempung, pasir. Dari mana saya bisa mendapatkan data ini, data yang tersiari dan kuartenari ini? Ini dari peta geologi regional, gitu ya, regional. Aduh, sorry, reda ya, ngopi lah. Gitu ya.
Ini video agak panjang ya, agak panjang. Sorry, ilustrasinya agak ini, pakai tulisan ini aja lah. Nah, teman saya itu dia ngebor sini. Nah, ngebor sini. Otomatis yang diambilnya itu adalah unconfined aquifer, yaitu yang masuk dari quaternary ini. Nah, di sini masuk ke situ, gitu ya. Ini muka air tanahnya di situ. Gitu. Nah, yang dikhawatirkan ketika mengambil air di lapisan B ini, yang kuarter ini, air asin yang dari laut ini laut ya, ini laut, ini masuk ke sini, jadi intrusi air laut. Kenapa? Gitu ya. Karena ketika ini sumur, ambil sini, ini muka, ini tanah ya. Nah, ketika dia berjalan, dia itu akan menjadi konus gini ya. Seperti itu. Apabila di sini kekurangan air dan di sini ada air laut atau ini pemakan agak miring gini ya. Nah, ini akan masuk air laut itu ke sini. Air laut akan masuk. Nah, apabila air laut udah masuk, nah itu udah airnya itu jadi payau gitu ya. Jadi payau, tidak, pH-nya tidak 7 lagi gitu ya. Tidak layak untuk dikonsumsi, apalagi untuk kapal ya. Itu akan bisa merusak cat atau menjadi korosi ke besinya, seperti itu. Nah, saran saya, ya, ini langsung aja ke, ini ada permasalahannya seperti ini ya, kondisinya apabila salah penanganan seperti ini. Nah, saran saya, gitu ya, ke rekan saya itu, ini dilakukan dulu penyelidikan dulu, gitu ya, ataupun dilakukan pemboran ya. Ketika pemboran itu dilihat batunya seperti apa, gitu ya. Saran saya itu, jadi dilakukan pemboran lebih dalam sampai menembus lapisan yang tersier ini. Yang tersier ini. Apabila sudah masuk yang tersier, ini yang kuarter ini ditutup. Nah, ini ditutup nih. Sementing, tutup. Sementing sampai ke bawah lah. Dilebihkan, tutup. Nah, ini diperdalam nih. Sampai menembus lapisan yang tersier ini. Tuh. Kenapa begini? Jadi diharapkan air yang dari tersier, yang mana recharge-nya itu masuk dari bagian recharge area yang di atasnya itu yang masuk ke sini itu, ke sumur itu yang dari recharge area yang di sini. Yang confined aquifer yang masuknya itu. Gitu. Jadi bukan air unconfined yang di atas. Yang di lapisan kuarter itu. Gitu. Yang soalnya yang di atas ini, di konstruksi sumurnya, ini di sementing. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kedalamannya itu harus berapa, terus tempat dari konstruksi screennya itu di kedalaman berapa, gitu. Yaitu dari metode geofisika, yaitu geolistrik, di pendugaan dulu, gitu ya. Pendugaan dulu, nanti ketahui, oh ini kedabalannya sekian, 100 meter, 200 meter, gitu ya. Jangan sampai seperti ini. Ketika melakukan pemboran umpamakan ini tanah gitu ya, tanah ya. Ini pentingnya melakukan geolistrik ya. Ini hapus saja dulu ya. Pentingnya melakukan penelitian pendahuluan dulu ya. Jadi begini, ini tanah, ini ini bore marker ya. Ini lapisan tanah, ini lempung, nah, ini lapisan pembawa air, bukan lapisan pembawa air, ini pasiran, ini pasir ya, pasir. Ini lempung. Ini quaternary lah, ya, quaternary atau resen lah.
persen gitu, kuarter ini. Ini umpamakan kedalamannya itu berada di 0, ini 100, ini 150, ini berada di 200. Oke. Apabila kita langsung ngebor saja, ternyata kita ngebor, bor. Sampai 140, dia berhenti. Wah, nggak ada air itu. Nggak ada air. Persoalan teknis lah gitu ya. Persoalan teknis itu nggak ada air, udah berhenti aja lah di situ. Nah, padahal ini cuma 10 meter lagi, ya sedikit lagi gitu, akan memasuki lapisan pasir yang aquifer yang membawa air lebih bagus. Dengan kualitas dan debit yang lebih bagus, diharapkan seperti itu. Jadi kalau kita hanya menduga-duga saja, kita tidak tahu nih, di bawah itu ada apa. Nah, apabila hanya seperti ini, ya maka yang masuknya itu yang unconfined, yang di sini, ke sumur itu. Yang di sini mah nggak akan masuk. Tapi apabila kita mempunyai data geofisika, data geolistrik, pendugaan lapisan bawah tanah, kita bisa melakukan tinggal tambah lagi hanya 60 meter bisa nyampe ke aquifer yang lebih bagus. Confined aquifer dengan diharapkan dengan akan mendapatkan kualitas air dan debit yang lebih besar, kualitas yang lebih bagus. Tinggal tambah lagi sedikit gitu ya. Jadi dari segi cost, dari segi hasil itu juga lebih baik kita berkorban sedikit untuk melakukan survei geofisika, geolistrik, kuandi saja cukup. Kita akan mendapatkan air yang lebih bagus. Gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas air yang lebih bagus setelah pendugaan atau debit yang lebih besar. Jadi setelah melakukan pemboran, itu dilakukan uji pumping test. Dites dulu. Ini berapa nih yang bisa masuk kapasitas atau kemampuan dari sumur ini, dari aquifer yang ini. Berapa kemampuan yang dari quaternary unconfined aquifer ini. Seperti itu. Oke. Jadi saran saya ke rekan saya itu, lakukan dulu survei geofisika. Untuk apa? Yaitu untuk menghindari ini, gitu ya, menghindari tidak sampai dengan target yang diinginkan, yang dicari, gitu ya. Terus yang kedua, menghindari intrusi dari air laut. Kenapa? Soalnya ya dari regional tadi diketahui bahwa yang di atasnya itu adalah quaternary deposit, yang bawahnya itu tersiari. Jadi si lapisan yang tersier ini lebih recharge areanya itu di daratan. Gitu. Sama kuarter juga daratan, tapi karena yang kuarter ini belum terkompaksi dengan baik, maka resiko untuk terjadi intrusi air laut itu lebih besar. Gitu. Seperti itu. Jadi ambillah yang di bawah quaternary deposit. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin sedikit video dari saya. Lumayan juga agak panjang nih, 13 menit ya. Ngecapruk. Kopi lah. Alhamdulillah. Ya, begitulah sedikit video dari saya. Apabila ada pertanyaan atau apapun, silahkan kontak saya di kolom komentar atau di nomor HP gitu ya. Kalau nggak salah ada nomor HP di itu juga. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.